Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartiani, NIM 1911000074. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas MIT Statistika lanjutan. Di sini saya akan menyimpulkan semua tugas yang telah saya kumpulkan, yaitu yang pertama mengenai judul penelitian, pendahuluan, variabel, dan hasil analisis instrumen penelitian yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai judul penelitian saya. Jadi di sini saya mengambil judul penelitian yaitu mengenai peran lingkungan keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yaitu mengenai pendahuluan. Dari penelitian saya tentang peran lingkungan keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini pendahuluannya saya menuliskan tentang pendapat para ahli. Salah satunya yaitu pendapat Mulyadi 1991 mengenai pengertian motivasi, di mana di sini dijelaskan bahwa motivasi belajar adalah membangkitkan dan memberikan arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Adapun menurut Sardiman 1986, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai, di mana motivasi belajar ada yang dari dalam individu maupun dari luar individu. Salah satu faktor yang berasal dari luar individu adalah lingkungan belajar. Nah, inilah yang akan saya teliti. Selanjutnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran lingkungan keluarga dalam meningkatkan motivasi peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seseorang dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kehidupannya, di mana cara mendidik yang diterapkan orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Dapat dikatakan bahwa berjalannya pendidikan tidak terlepas dari peran lingkungan keluarga. Pendidikan dan lingkungan keluarga juga menjadi motivasi bagi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis pustaka, di mana dengan mengumpulkan berbagai kajian dari berbagai sumber, baik melalui buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan artikel tentang lingkungan keluarga dan motivasi belajar. Adapun menurut Sukmadinata 2013, ia menyatakan bahwa studi pustaka ditunjukkan untuk menemukan konsep atau landasan teoritis untuk mendapatkan informasi secara teoritik, sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang tepat. Jadi itulah judul penelitian saya dan pendahuluannya. Selanjutnya saya akan
menjelaskan atau menyimpulkan mengenai variabel penelitian yang saya angkat. Nah, judul penelitian yang saya angkatkan yaitu berjudul Peran Lingkungan Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Nah, di sini saya mengangkat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel dependennya. Pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai variabel bebasnya. Nah, di sini variabel bebasnya yaitu lingkungan keluarga. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan keluarga di sini menurut beberapa ahli. Namun saya akan hanya menjelaskan salah satunya, yaitu menurut Hezbollah 2003, di mana beliau menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Dan dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Itulah pendapat dari para ahli, salah satunya yaitu Hezbollah tadi yang saya jelaskan. Dan selanjutnya yaitu di sini ada konstruk atau definisi konseptualnya. Jadi, lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Lingkungan keluarga merupakan usaha sadar dari orang dewasa secara normatif untuk mempengaruhi perkembangan anak dalam bentuk pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai indikator. Di sini indikator dari variabel bebas yaitu mengenai variabel bebasnya yaitu lingkungan keluarga. Indikatornya di sini yang pertama yaitu cara orang tua mendidik, yang kedua yaitu relasi antara anak dan anggota keluarga di mana kasih sayang, pengertian, perhatian, kebencian, sikap terlalu keras, dan acuh tak acuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu suasana rumah, di mana yaitu hubungan yang harmonis dan situasi atau kondisi. Dan yang ketiga yaitu indikatornya keadaan ekonomi keluarga. Dan dari indikator ini saya membuat angket yang memiliki jumlah butir soal yaitu 40 butir soal. Dan di sini pilihan jawabannya ada yang sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dan inilah contoh angket yang 40 butir soal tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai variabel dependennya. Di sini variabel dependennya yaitu motivasi belajar. Jadi di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai motivasi belajar. Dan salah satunya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendapat Sardimas 1988. Di sini beliau mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar
yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Itulah salah satu pengertian motivasi belajar dari para ahli yang saya jelaskan, salah satunya yaitu menurut Saldiman. Dan adapun konstruk atau definisi konseptualnya mengenai pengertian motivasi belajar, yaitu secara umum adalah motivasi belajar keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Baiklah, mengenai variabel dependen ini, yaitu motivasi belajar, adapun indikatornya yaitu yang pertama, metode dan kesiapan dalam belajar. Yang kedua yaitu waktu belajar, di mana berapa sering kegiatan belajar dilakukan dalam periode waktu tertentu, kesabaran, keuletan, dan kemampuannya dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu indikatornya mengenai pengabdian dan pengorbanan, di mana contohnya yaitu uang, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya yaitu indikatornya yang terakhir mengenai religius dalam belajar. Dengan indikator ini saya membuat angket yang memiliki butir soal yaitu sebanyak 40 butir soal. Adapun pilihan jawaban dalam 40 butir soal tersebut sama dengan variabel bebas tadi yang saya jelaskan, yaitu tentang pilihan jawabannya sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dan inilah pertanyaan angket tentang motivasi belajar, 40 butir soal. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai variabel dalam penelitian yang saya teliti. Nah, baiklah, kan tadi saya sudah menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu mengenai judul penelitian, pendahuluan, variabel. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis instrumen. Nah, di sini mengenai hasil analisis instrumen, pertama yaitu saya mengangkat dari variabel kan dalam membuat soal angketnya, di mana variabel bebasnya yaitu mengenai lingkungan keluarga, yang dimana memiliki soal angket sebanyak 40 butir soal, dan juga respondennya nanti itu sebanyak 50 responden. Dan selanjutnya itu variabel dependennya. Di sini variabel dependennya yaitu motivasi belajar, di mana soal angketnya yaitu sebanyak 40 butir soal juga, dan respondennya sebanyak 50 responden. Nah, dari hasil analisis instrumen ini yang saya ambil dari hasil responden yang telah saya bagikan kepada peserta didik, yaitu sebanyak 50 peserta didik,
dimana pilihan jawabannya itu sama-sama ya, dari hasil sama-sama ya, maksudnya opsi pemilihan jawabannya itu mengenai sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan di sini masing-masing satu variabel kan 50 responden, jadi ada 100 responden semuanya. Baiklah, di sini yang telah saya bagikan yaitu mengenai hasil analisis instrumen penelitian saya. Yang pertama itu forum responden yang pertama yaitu tentang variabel bebasnya lingkungan keluarga. Di sini ada sebanyak 50 responden, dimana macam-macam yang menjawab. Ada yang pilihannya sangat setuju, setuju, tidak setuju. Situ ditandai dengan angka 4, 3, 2, dan 1. Dan di sini hasilnya atau statusnya valid atau tidaknya saya sudah hitung sebelumnya. Di sini sejumlah 40 tentunya total valid atau tidak validnya, karena ada 40 butir soal. Dan yang valid itu ada sebanyak 29, dan yang tidak valid itu ada sebanyak 11. Adapun dalam menghitungnya yaitu dalam tabelnya saya berpatokan kepada angka 0,2787. Ini sudah sesuai kaidahnya ya, ada dilihat. Selanjutnya yaitu di sini ada R hitung, R tabel, dan statusnya. Jadi mungkin itu saja dari forum responden pertama. Selanjutnya kita pindah ke forum responden yang kedua. Di sini forum responden yang kedua kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Ada 50 responden juga. Orangnya juga saya lihat sama. Dan pilihan jawabannya juga kurang lebih sama. Adapun R tabelnya dalam menghitung statusnya yaitu saya juga memakai patokannya itu 0,2787, dimana di sini status valid atau tidak validnya yaitu yang valid di sini ada 13 dan yang tidak valid ada 27. Jadi nantinya itu yang valid itu akan saya gunakan dalam penelitian saya. Sedikit saran sarannya menurut saya, kalau dalam ingin membuat forum responden itu, kalau menurut saya, kalau ingin membagikan soal angket kepada responden itu sebaiknya menggunakan Google Form, dimana dengan menggunakan Google Form itu kita lebih mudah dalam membagikan forum
angket kita, dan juga menghemat biaya seperti biaya kertas dalam fotokopi soalnya, jadi dihematkan. Selanjutnya itu tadi jumlah valid dan tidak validnya dari variabel dependen dan variabel bebas penelitian yang saya angkat. Jadi tadi judul penelitian saya yaitu mengenai peran lingkungan keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tadi yang saya jelaskan yaitu mengenai judul penelitiannya, pendahuluannya, variabelnya, variabel bebas dan variabel dependen, dan yang terakhir yaitu mengenai hasil analisis instrumennya. Jadi mungkin sekian dari video kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan mohon pelurusannya apabila ada kesalahan kata atau apa, saya mohon maaf karena saya juga di sini sedang belajar menuntut ilmu. Dan semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan juga bagi diri saya sendiri. Jadi cukup sekian dari saya. Faiza Asanta Fatawakal Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.